akhlak Nabi. Ini kan harus dibersihkan di nasabah ini. Jadi mengkritik nasabah Ali itu bagian daripada jihad menurut saya. Diangkat Pak Ali bertobat semuanya. Karena ada yang mengingatkan ini. Dan biar mualaf gitu. Jadi kita bukan karena benci pada HPI, bukan. Kita betul-betul karena yang meluruskan sejarah, mengklirkan dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi itu. Nah itu pandangan saya terhadap Gus Najib, Mas Dr. Amir. Gus Maha sangat rasional. Beliau sebenarnya Gus Maha itu seperti kita semua hidup di tengah tradisi pesantren, ngeri-ngeri sedang. Ketika ada kritik nasab itu kayak ngeri, tapi sedang juga. Karena begitu clear itu luar biasa. Makanya Gus Maha kan dalam konteks diskursus nasab ini kan tidak pernah muncul. Karena memang saya sendiri juga menganggap diskusi nasab itu sepele sekali. Gus Maha juga menganggap diskusi nasab itu sepele. Tapi kayak butterfly effect. Butterfly effect itu kesalahan kecil yang merajut kemana-mana. Diskusi nasab itu diskusi sepele, tapi bisa menjadi luar biasa. Mengapa? Karena terjadi kapitalisasi, adanya nasab ini menjadi satu senjata, instrumen untuk melakukan kapitalisasi nasab ini yang jadi persoalan. Persoalannya masyarakat kita kan masyarakat awam. Kalau nggak segera ditolong terkait dengan kenasaban ini, dengan sistem tes Kiai Imam, itu masyarakat bawah luar biasa, terhipnotis dengan sistem kenasaban. Kiai kita itu dulu itu kan husnuzon, yang muji Habib, kita kadang yang ngamuk Habib, membahasnya masalah juga pernah marahi Habib, bahkan rawinya itu Gusmi dan viral itu. Abasa itu biasa, ada Habib yang dihormati, kalau ada yang nggak benar dimarahi itu tuh. Pernah suatu ketika Abasa masuk rumah, Habib itu ikut nutut dari belakang, disentak, Ijlis, dimana-mana gitu. Abasa itu. Jadi kiai-kiai dulu itu sebenarnya biasa-biasa saja. Mbah Hamid itu yang menghormati Habib, tapi kalau nggak ada benar tetap dimarahi mereka. Saya berani ngomong gini, saya bertanggung jawabkan dunia akhirat itu. Karena saya dekat dengan tokoh-tokoh itu, sejarah itu kayak di depan mata, sehingga munculnya tesis Kiai Imam itu pelan-pelan tapi pasti bisa membuat satu sikap saya, karena memang yang menjadi persoalan itu kan begini. Sebenarnya di kitab-kitab yang disebutkan oleh Gus Aziz, misalnya kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, itu kan biasa orang Arab kalau mau mengutip pendapat orang itu kan disebutkan namanya dan nama orang tuanya yang menjadi kesukaan dia. Sama ketika Gus Aziz Jazuli ini menyebut nama saya terus menyebut nama orang tua saya Tama Munji, itu kan biasa-biasa saja sebenarnya, bukan dalam konteks isbat, karena memang publikasinya atas nama Ubaidillah Ahmad Tama Munji. Jadi ketika Gus Aziz menyebut nama saya itu biasa karena nama publikasinya begitu. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut qala fulan bin fulan bin fulan al-Hadrami di hadis yang saya dikutip itu sebenarnya dalam rangka menyebut sewajarnya nama. Memang orang Arab itu ada bin-binnya dan kebiasaan orang menyebut bin, itu bukan isbat, tapi oleh para habaib itu disebut isbat. Idrus Ramli, siapa Rahman Lutfi Basori dan sebagainya itu kan dikategorikan sebagai isbat. Jangankan yang baru pola, yang hukiyah saja itu belum isbat dalam kitab. Wahukiyah dan dihikayahkan itu belum isbat, apalagi baru pola, apalagi wakilah. Tapi oleh para habaib itu kama asbata semua, seolah-olah penyebutan nama tokoh itu sudah disebut isbat. Sama Mbah Hasyim Asy'ari menyebut tokoh Habib qala fulan, itu sudah disebut isbat. Bukan Mbah Hasyim mau mengutip pikiran ulama itu, bukan mengisbat nasab ulama itu. Karena dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada istilah mengisbat maupun membatalkan nasab, itu tidak ada dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau ada orang mengaku bin fulan, ya, itu aja. Nggak pernah dipermasalahkan. Karena memang ulama-ulama kita dari tiga pemikiran, baik fikih, tasawuf maupun ilmu kalam, itu nggak ada yang membuat bab khusus tentang nasab, itu nggak ada.
Jadi tetapi dan diskusi nasab yang paling tren itu di kalangan Syiah. Makanya kalau ada orang kuat mencatat kenasaban dan membanggakan, membangun glorifikasi kenasaban leluhurnya, itu bau Syiah. Bahkan ini viral, hampir semua Habib itu kalau boleh jujur itu 80% Syiah di Indonesia ini. Cuman banyak yang taqiyah. Ada yang jujur, ada yang tidak. Gus Aziz Jazuli, waktu lebaran di rumah saya, Gus ingat sama keluarga, ada Habib yang ke saya mengatakan ada Gus Aziz Jazuli, kenapa enggak tamattu? Gus Aziz agak bingung, tamattu apa? Itu mut'ah, Gus. Oh, mut'ah. Akhirnya debat sama saya, ini saya bisa berani bersumpah, ada saksinya ini. Marah-marahan sama saya, karena dia bicara sahabat lain selain Sayyidina Ali, itu laknatullah. Fatimah, Azhar, Maksum, dan lain sebagainya. Debat tentang Syiah dan mengkafirkan Muawiyah, Muawiyah, dan lain sebagainya itu. Panjang tentang mut'ah segala. Saksinya beliau. Saya Gus kalau nggak direkam saja. Jadi dan banyak yang Syiah. Dan yang antar Habib itu ke rumah saya juga saya tanya. Kamu ngerti gak karakternya dia? Dia tahu dong, Syiah atau Sunni? Syiah. Tapi kita ini kan sangat demokrat. Ahlussunnah wal Jamaah itu kan demokrat. Bukan partai demokrat, bukan. Ketemu Jabariyah diakomodir Jabariyahnya, karena ada nuansa Jabariyah kepasangan. Ketemu Qadariyah diakomodir, ketemu Mu'tazilah diakomodir. Saya kemarin membaca kitab dengan santri sampai khatam itu, menemukan pendapat-pendapat Mu'tazilah di kitab Jamul Jawama itu, kitab Jim-Jim itu. Ada pendapat-pendapat Mu'tazilah. Ya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada Ahlussunnah wal Jamaah menghormati zuriat Nabi meskipun dari habaib. Itu sudah biasa. Makanya saya jadi heran ketika ada habaib menuduh Said Syiah, bukannya yang Syiah itu mereka. Kan kayak kebalik. Ada yang menuduh ini Wahabi loh, yang membawa Wahabi di sini itu juga di antara mereka. Ada Habib yang menuduh ini PKI loh, yang membawa PKI juga mereka. Yang ada ini pidato terakhir Habib Rizik setelah dinyatakan bebas, mengatakan Yahudi pasek. Yang Yahudi bukannya dia. jadi logika terbalik yang dibangun. Betul Mas Dr. Amir tadi, mereka itu bikin ekstro sebenarnya. Ulama kita melindungi dalam rangka apa? Kemanusiaan, tapi dikatakan isbah. Selain kemanusiaan memang diakui di antara mereka ada yang berilmu. Ya sudah diambil ilmunya. Tapi yang nggak muati ini kan yang bocil-bocil ini. Dengan membawa kenasaban jadi jumawa dan sebagainya. Nah, memang harus tegas. Ahlussunnah wal Jamaah itu menekankan bil ilmi wa tuqa, tidak menekankan nasab. Nggak ada bab nasab. Nasab itu hanya untuk pembagian waris dan untuk melihat sistem pernikahan ini jangan sampai salah. Salah satu rogo, salah satu nasab, jangan sampai seperti itu. Hanya untuk konteks ini. Istilah surah wal istifadah itu kan istilah fikih untuk nasab terdekat. Ketika nasab agak jauh ya sudah itu masuk wilayah sejarah. Sehingga kalau ada orang ditanya mbahnya nggak tahu ya sudah tidak akan sampai pada kesimpulan berarti kalau kamu nggak tahu mbahnya berarti bapak kamu itu anak zina, kan nggak bisa begitu kita kesimpulannya. Nggak tahu namanya banyak ya sudah. Sehingga ketika Kiai Imad mengatakan Ubaidillah bukan anak Ahmad, itu bukan berarti Kiai Imad itu menuduh Ubaidillah itu anak zina, tidak. Itu perspektif sejarah, udah urusan sejarah yang berbicara, bukan dalam konteks menuduh Ubaidillah anak zina. Ya sudah, Ubaidillah bukan anak Ahmad dalam perspektif sejarah sudah selesai. Tidak bisa disimpulkan anak zina, itu kan nasab sudah jauh. Nah kalau ingin melihat surah wal istifadah dalam nasab jauh itu harus ada bukti-bukti sejarah. Jadi bukti-bukti sejarah surah wal istifadah itu kalau nasab jauh dibuktikan dari catatan manuskrip sejarah dan sebagainya. Mau tanya tetangga 500 abad masuk bisa ditanya. Kalau surah wal istifadah dalam konteks nasab terdekat bisa tanya tetangga. Dan ini sangat rasional Kiai Imad ini.
Dan kita memang harus membantu ulama-ulama kita yang biasa wong sepuh itu kan milik sing adem, ojo rame nang, ojo ngisi-ngisi bapak, tapi gitu aja. Tapi kita tetap akan melangkah karena ini sejarah yang akan menjadi korban anak cucu kita. Seperti Palestina, sebenarnya Yahudi itu kan tidak hanya dari jalur Yakub saja. Ada Yahudi yang sebagai agama, tapi ada Yahudi yang memang cantolan untuk kehendak kuasa, dan ini dilakukan oleh Hazari, dilakukan oleh sebagian Askenazi yang darahnya adalah Fir'aun, darah Namrud, dan konon ada dari hasil DNA itu yang masuk haplogroup G, yang itu haplogrupnya para habaib. Dan itu memang real di family tree group, dan itu sudah dibuka oleh Dr. Sugeng. Yang pertama jawaban Dr. Sugeng. Seharusnya kan habaib kalau nggak benar kan bisa ngajukan ke pengadilan, enak saja. Saya ngomong sama teman-teman jangan sampai masuk ke pengadilan, karena target kita ini bukan menghukumi para habaib. Target kita ini adalah edukasi kepada masyarakat, dan target kita para habaib bisa menjadi mu'alaf, bisa sadar. Kita tidak ingin memasukkan mereka ke dalam penjara karena kedustaan atas nama nasab. Tapi kalau mereka mengajukan ke pengadilan, semuanya sudah siap. Kita sudah membentuk sebuah tim untuk kesiapan ke pengadilan itu. Jadi gerakan ini betul-betul gerakan bukan untuk membangun kebencian. Nyatanya tamu saya juga masih banyak, saya juga masih komunikasi. Nyatanya saya juga membuka diri, kemungkinan ada data-data baru yang bisa menghubungkan nasab habaib ke Nabi. Beliau Gus Aziz juga siap terbuka kalau suatu ada data itu. Jadi bukan karena kebenaran, meluruskan sejarah. Tapi yang pasti Palestina yang tadi saya sebut, mengapa mereka mempertahankan Palestina? Karena menganggap banyak makam leluhur Yahudi Askenazi dan Hazari yang di Palestina itu makam-makam palsu, dan itu real palsu, lebih ratusan, 300 sih. Sekarang saya nggak tahu persis, jadi lebih ratusan gitu, gampang hitungannya. Itu palsu betul. Di desa saya di Jalagen ada makam kebanjiran, utuh dimasukkan kembali. Jujur saja tanya ke Habib Lutfi bilang coba bawa tanahnya, akhirnya ambil tanahnya, Habib Lutfi kembali, baal. Dan hampir semua ujung-ujungnya baal. Sudah bisa diduga. Kayak tadi istilah tadi, Ahlul Baiti Nabi Ba'alwi Habib, Zuriyatun Nabi Ba'alwi Habib, apalagi Ahlul Muhammad Ba'alwi Habib, Fitrah Ba'alwi Habib. Wong Jawa tak kumanan. Seakan-akan yang sah masuk surga. Bahkan kritik mereka dikatakan kategori kafir itu. Ini kan sudah sebenarnya tanpa disadari ada ke arah untuk memasungkan diri sebenarnya. Seolah-olah mereka itu dalam wilayah kesucian. Ini kan imbas-imbas dari percikan-percikan Syiah sebenarnya. Dan Kiai Imad sudah siap dialog. Gus Aziz Jazuli sudah siap dialog secara publik. Ya begitu. Jadi kiai-kiai kita itu sebenarnya sudah merasakan semuanya, tetapi memang kiai-kiai kita itu kiai-kiai yang mudah husnuzon. Cuman kiai kita itu kalau di husnuzonnya kok macam-macam nanti akhirnya kualat. Nyatanya kalau Habib yang bikin kualat zaman Belanda pasti yang menang Belanda. Karena di belakang Belanda itu Habib Usman. Pertanyaannya, kok nggak sejak dulu digugat para habaib? Dulu itu nggak ada yang tahu. Surat menyurat Habib Usman dengan senat gergelnya itu surat menyurat secara rahasia. Terbukanya kan baru akhir-akhir ini. Dulu itu kan ya namanya mata-mata, dan salah satu surat Habib Usman itu berharap surat ini kepada senat gergelnya tidak diketahui oleh ulama-ulama Torekoh dari Cilegon dan lain sebagainya itu. Dan memang surat-surat itu tidak diketahui pada saat itu. Tapi kolonial arsip dokumennya itu kalau dibakar kan sayang, kalau dibukukan kan jadi duit. Akhirnya arsip
arsip kolonial Belanda akhirnya kan dibukukan, diterjemahkan, diedarkan seluruh dunia, terbongkar semuanya. Itu bukan hoak. Kalau Belanda membawa, kalau Habaib dibawa Belanda itu tidak hoak, asli, pakai shot. Bahkan mau dideportasi zaman Soekarno kan nggak boleh. Aku untuk konteks kemanusiaan, bukan konteks isbat sebenarnya itu. Dan semua kiai hampir merasakan, kita semua hampir merasakan ada kepalsuan sejarah yang ingin mereka bangun. Baik, barangkali bisa dilanjutkan Gus Aziz. Terima kasih. Sekedar memberikan tambahan dan juga pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Jadi bagaimana perasaan saya ketika pesantren di pondoknya Habib dan juga ketika kuliah ya. Jadi karena saat itu saya masih menjadi santri, kemudian ya umumnya santri gitu, waktunya ngaji-ngaji, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur. Hanya saja untuk para guru-guru atau masyayikh, khususnya di Dalwa gitu ya. Jadi memang untuk guru-guru yang mengajarkan kitab-kitab kuning, itu banyak juga mengambil atau meminta kepada ulama-ulama setempat, kiai-kiai setempat untuk mengajar di pesantren tersebut. Nah misalnya seperti para masyayikh dari Sidogiri, ada Kiai Asrori, kemudian ada Ustadz Qaimuddin, Ustadz As'ad, Ustadz Sa'dullah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk guru-guru atau yang mengajarkan kitab kuning di pesantren tersebut, pesantren Dalwa, itu tidak murni semuanya adalah dari ilmu Balawi, enggak. Tetapi ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi itu juga mewarnai khazanah keilmuan di pesantren tersebut. Nah hanya saja karena memang yang memiliki pesantren adalah seorang Habib, nah, maka kemudian para pendukung-pendukung Balawi itu dengan mudahnya bahwa ilmu yang didapatkan di pesantren tersebut itu adalah semuanya dari kalangan habaib. Tidak sebenarnya itu. Itu salah satu pengalaman yang saya alami sendiri ketika pesantren di pesantren Dalwa. Lalu kemudian ada memang satu hal yang beberapa kali bahkan sering kali disampaikan oleh para masyayikh-masyayikhnya, itu untuk menekankan kepada kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamudin. Itu memang ada. Nah sehingga alumni-alumni atau yang memang simpatisan dari kalangan habaib itu mereka terlalu berlebihan dalam memandang ketika ada seorang santrinya Habib membicarakan atau membahas, meneliti, menelusuri nasabnya Habib, seolah-olah dia itu su'ul adab, seolah-olah dia itu kualat, seolah-olah dia itu melawan kepada gurunya. Padahal kan tidak. Bahkan kalau mau dibicarakan, meskipun sebenarnya ini adalah satu amalan yang privasi bagi saya. Jadi saya itu selalu tawasul kepada guru-guru saya kirimi Fatihah. Kepada guru-guru saya yang ada di Dalwa, kepada guru-guru saya yang ada di Yaman, di Hadramut. Ya meskipun saya bongkar nggak masalah lah, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Artinya apa? Artinya karena memang ini bukan didasari atas kebencian, bukan didasari atas ketidaksukaan kepada mereka atau kekecewaan atau dendam dan segala macam. Tetapi tadi yang saya sampaikan di awal mulanya, bahwa saya memandang ini adalah sebuah pengetahuan dan sebuah kebenaran yang memang harus disuarakan.
Nah, tanpa melihat apakah itu adalah nasab dari guru-gurunya atau bukan. Karena memang antara nasab dengan keilmuan itu adalah dua hal yang berbeda. Karena apa? Karena ketika nasab seseorang itu batal, yang pada awalnya dia itu mengaku atau berhusnudzon, nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia itu mengarang banyak kitab, mengarang banyak aurat atau sholawat dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah kitab-kitabnya, amalannya, kemudian sanad keilmuannya itu akan terputus? Tidak. Karena amalannya amalan, keilmuan ya keilmuan, ketakwaan ya ketakwaan, kewalian ya kewalian. Kalau memang dia itu adalah seorang wali, ketika nasabnya batal, maka hal itu tidak mempengaruhi hal yang lainnya. Nah, sehingga saya akan memberikan satu contoh. Ada salah satu ulama yang ada di Mekah, namanya Imam Syekh Ibnu Tabari, yang merupakan salah satu mursyid tarekat Syatoriyah, di mana beliau itu adalah salah satu guru dari ulama-ulama Nusantara. Kalau yang saya ketahui dari ulama Banten itu adalah Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, dan beliau mendapatkan izin kemursyidhan dari Syekh Ibnu Tabari, dan keluarga At-Tabariyin yang ada di Mekah itu dikenal sebagai para Sadatul Ashraf. Nah, lalu kemudian ketika ada penelitian yang menunjukkan bahwa memang untuk keluarga At-Tabariyin yang ada di Mekah itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah kemudian sanad thariqahnya, sanad keilmuannya, sanad keguruannya, silsilah sanad keagamaannya itu kemudian terputus? Enggak. Nah, sehingga kita harus selektif dalam membedakan dua hal ini, yaitu antara perkara nasab dan perkara keilmuan. Nah, hanya saja memang ada satu hal yang harus kita waspadai, di mana memang ketika golongan mereka itu selalu mengaku-ngaku di depan publik, di depan masyarakat luas bahwa saya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktikan. Karena nasab itu aslinya nggak penting. Tetapi ketika nasab itu ya dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai senjata, sebagai modal untuk mendapatkan kepentingan duniawi, ini nama Rasulullah loh yang dibawa-bawa, nasab yang disambungkan kepada Rasulullah. Sementara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Seyogyanya, sepantasnya bagi setiap orang, ini khitabnya kepada semua orang tanpa terkecuali, mau itu yang keturunan Nabi, mau itu selain keturunan Nabi, nah masuk dalam khitab ini. Untuk apa? An yakuna lahu ghiratun fi hadan nasab syarif, untuk memiliki kecemburuan, untuk memiliki kewaspadaan dalam menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wadabtuhu, harus memverifikasinya apakah benar-benar nasab ini bersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak. Kalau di zaman modern ini ada tes DNA, ya tinggal gunakan DNA-nya, apakah DNA-nya bersambung kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan ketika tidak terkonfirmasi DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Kemudian tujuannya apa? Kita harus berhati-hati dalam menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hatta la yantasiba ilaihi Shallallahu Alaihi Wasallam ahadun illa bihaq, sehingga tidak ada seseorang yang menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali atas dasar kebenaran, atas dasar hak, argumentasi dan bukti. Kalau tidak ada bukti, ya namanya nasab yang mulia, mudah untuk menjual-jualnya. Maka yang menjadi korban itu adalah saudara-saudara kita yang ada di kampung ini. Dengan mudah, oh ini saya punya cincin, ini kenang-kenangan dari Rasulullah ini.
Nah, maka Anda mendapatkan salam dari Rasulullah, tapi syaratnya harus membeli cincin ini dengan harga 50 juta misalkan. Nah, ini kan satu penipuan dengan mengatasnamakan nasab mulia, mengatasnamakan Nabi. Sehingga yang kita bicarakan ini, yang kita bahas dan kita kaji ini sebenarnya bukan nasabnya Ba'alawi, tetapi nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Tambah pokok lagi itu makam-makam. Nah, apalagi dengan tadi yang disampaikan oleh beliau, ya kita memang belum bisa memastikan kayak apakah yang dilakukan oleh Ba'alawi di Indonesia itu sama dengan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Ya, tidak bisa menyatakan ini sama persis atau tujuannya sama, enggak. Cuman memang dari sisi gambarannya itu 11-12. Juga ini Gus, jadi mungkin di kalangan elit ya, itu dengan para habaib mungkin karena tidak ada masalah. Dari yang paling banyak masalah itu memang di bawah. Ya mungkin para elit-elit ya, statementnya mungkin ya, salah dan sebagainya. Tapi yang di bawah ini yang kadang-kadang saya itu punya ponakan, ya gitu diperes sama Astagfirullah. Katanya ini tasbih dari KUK ya, khusus spesial buat antum. Masalah. Akhirnya minta mahar 5 juta. Astagfirullah. Padahal itu kalau beli di Shopee 50.000 dapat. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu akses itu umum terjadi di mana-mana. Iya. Makanya yang di pressure itu adalah yang di bawah. Itu kadang-kadang kenapa kok elit ini tidak melihat yang di bawah? Enggak kelihatan. Kelihatannya kepada ya kalau mereka yang di elit jadi suami pohon senang makin terkenal lah. Jadi yang ngomong itu bisa. Makanya saya itu laporannya Kiai, kan ada yang komentar biasanya itu, kenapa enggak laporan ke polisi? Oh enggak, karena tugas polisi mah beda atau tugas yang berwajib mah beda. Karena laporan saya itu bukan kepada yang berwajib, tetapi laporan kepada masyarakat agar masyarakat itu waspada dari hal-hal yang seperti itu dibohongi dengan mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sempat kalau di Arab Saudi ya, itu orang yang mengaku bahwa itu adalah zuriyah Nabi, maka wajib dia itu harus tes DNA. Kalau dia hanya mengaku-ngaku saja tidak tes DNA, pancung kali. Karena apa? Karena mensandarkan pada orang mudanya kan juga. Luar biasa. Nah, kemudian itu untuk poin pertama dari atau jawaban pertama dari pertanyaan pertama mengenai pengalaman saya di pesantren. Nah, kemudian untuk di Tarim saat itu saya pesantren dari tahun 2008 sampai 2014. Ya, tadi sama. Jadi memang dari dulu Kiai, alhamdulillah saya ini memiliki hobi sebenarnya untuk menelusuri, menelaah kitab-kitab. Dan kitab-kitab yang saya telah itu biasanya di luar dari materi-materi yang ada di kuliah ya. Karena memang di sana itu memang tidak ada kecurigaan ya, artinya misalkan ziarah ke Zambal itu makamnya para leluhur habaib yang di situ ada makamnya Faqih Muqaddam Alwi Amul Faqih, kemudian Ali bin Alwi Khalil Qasem, kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan seterusnya. Ya biasa-biasa saja. Artinya memang ya karena memang tradisi di sana itu setiap Jumat pagi itu biasanya dipimpin oleh Habib Umar, kalau tidak kakak beliau yaitu Habib Masyhur bin Hafid, Habib Ali Masyhur bin Hafid, ya biasa-biasa saja. Kemudian ketika menziarahi makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ya biasa-biasa saja. Ya, artinya memang tidak ada kecurigaan atau tidak ada satu hal yang gimana gitu ketika melihat makam-makam di sana. Ya biasa saja. Karena memang tidak ada kepentingan dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari aktivitas atau tradisi yang biasa berlaku di sana. Nah, namun ketika saya itu menelaah kitab yang saya sampaikan tadi,
kitab Fathul Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya kaget loh, ternyata makamnya Ahmad bin Isa di abad ke-9 itu belum ada. Nah, kemudian beliaunya Habib Umar bin Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra itu memberikan statement wawajatu fihi, dan saya menemukan di kampung Husaisah itu ada ada aroma yang faihah semerbak. Kemudian wa alimtu anna fihi rohan zakiyah, sehingga karena di daerah Husaisah itu ada aroma yang semerbak secara kerohanian, ada aroma yang semerbak secara kerohanian, kasaflah kalau bahasa kita itu. Maka hal itu menunjukkan bahwa di lokasi perkampungan Husaisah itu terdapat ruh yang suci, yaitu makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga ketika memang ditelusuri dari referensi-referensi yang ditulis oleh Ba'alawi sendiri, atau beberapa referensi-referensi yang ditulis oleh ulama-ulama yang pro kepada Ba'alawi, itu memang menunjukkan akan kelebihan dari leluhur-leluhurnya Ba'alawi. Nah, mulai dari Imam Ubaidillah disebut sebagai Imam Mujtahid ahli hadis, kemudian anaknya Alwi bin Ubaidillah, kemudian ada Ali bin Alwi Khaliq Qasam, kemudian ada Muhammad Sahib Mirbat yang disebut sebagai para ulama mujtahid, kemudian juga di generasinya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu pun sama sebagai seorang ulama besar, imam besar, mujtahid, ahli hadis. Nah, hanya saja kalau ditelusuri dari kitab-kitab Rijalul Hadis, itu tidak kita temukan sama sekali mengenai informasi mereka. Karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh La ilaha illallah Rasulullah dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Di sana disebutkan ketika sebuah sejarah itu merupakan sejarah yang sengaja dibikin-bikin, itu tidak akan bisa dikonfirmasi oleh kitab apapun. Oh, sejarahnya sejarah palsu. Begitu juga dengan makam, ketika makamnya itu adalah makam palsu, kita nyari catatan di mana-mana nggak bakalan ada, kecuali ketika membuat manuskrip yang palsu. Nah, itu bisa. Itu pun ketahuan. Itu pun ketahuan. Tapi yang masalah seperti di perkampungan itu kan, itu kan untuk Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, yang makam-makam yang Ubaidillah dan kawan-kawan kira-kira waktu itu ada apa? Kalau mengacu kepada data yang disampaikan oleh Muhammad bin Abu Bakar Asyili Ba'alawi dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, yang tersisa itu atau yang ada itu hanya makamnya Alwi bin Ubaidillah. Karena memang di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri, untuk lokasi makamnya Ubaidillah itu masih pro dan kontra. Antara di Bur dengan di Sumal. Sumal itu nama satu desa yang ada di Hadramut. Yang kemudian pada akhirnya ya ulama-ulama mentarjih, yang ternyata yang benar itu yang ada di Bur gitu. Jadi memang tidak ada keterangan secara detail mengenai makam Ubaidillah itu di mana, tetapi di abad-abad itu, di abad ke-11 khususnya ya Hijriyah, itu tidak ada keterangan sedikit pun mengenai makamnya Ubaidillah. Sekarang kumpul ya? Yeah. Yang sebagai saksi sekarang makamnya kumpul ya? Tokoh-tokoh itu kumpul ya? Di beberapa tempat beda. Misalnya seperti makamnya Ahmad bin Isa itu ada di Husaisah, kemudian makamnya Alwi itu ada di Sumal, kemudian makamnya Ubaidillah itu ada di Bur, kemudian makamnya Muhammad Sahib Mirbat itu ada di Dhofar, di kota Mirbat, di negara Oman. Kemudian untuk Ali bin Alwi Khaliq Qasam, kemudian Faqih Muqaddam, Alwi Amul Faqih, Imam Haddad, Abdurrahman As-Segaf, Umar Al-Muhdar, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, serta tokoh-tokoh dari Ba'alawi itu terkumpul di daerah situ, di Tarim. Kemudian juga untuk keluarga Al-Attas, misalkan Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ada di Huraidah. Kemudian ada Saleh bin Abdullah Al-Attas itu ada di Wadi Ahmad. Dan di beberapa tempat-tempat yang lain, misalkan Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu ada di Hawqah. Kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang punya Sintud Durar itu ada di kota Seun. Jadi di beberapa daerah itu memang
terkadang khusus untuk beberapa keluarga dari Ba'lawi. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ini banyak. Tapi itu aja. Pak Guru Ihsan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini menilai secara orang awam, yang pengetahuan tentang nasabnya itu minimal. Jadi orang awam pengetahuan tentang nasabnya minimal, diajak mengkaji masa kita tuh Rasulullah. Pusing. Nah, secara awam ada hal yang aneh. Dan yang aneh maksudnya apa? Habib itu jelas punya organisasi, Rohito. Nah, ketika ada anak buahnya yang berperilaku menyimpang, kok didiamkan? Ini kan aneh. Sementara Pak Dr. Soleh Basari baru begitu aja sudah dilarang mengajar di seluruh perguruan tinggi NU, digercep dulu. Tapi nggak ada tindakan dari Rohito untuk mengingatkan Habib Rizik, untuk mengingatkan Habib Rehan, untuk mengingatkan Habib Bahar Smith. Saya kalau di TikTok saya manggilnya bukan Habib Bahar, Kang Bahar. Perguna atau verifikasi. Ya tenang itu sekarang gajinya 10.000 orang. Nah, dari hal yang aneh itu, satu hal yang aneh, mereka tidak tercatat dalam kitab selama 500 tahun. Ya kok tiba-tiba tercatat di dalam buku mereka. Ini kan hal yang aneh jadinya. Maka arah perjuangan kita ini yang paling gampang menantang mereka, terutama elit-elit Habib, bagaimana mereka itu menjadi pelopor pertama yang bisa menemukan mereka tercatat dalam kitab apa. Jangan di kitab Ba'lawi, ya aku sama kitab Ba'lawi. Pondok aku boleh keturunanku tak gawe dhewe. Jadi harus diarahkan ke sana. Siapa yang dibidik? Yang dibidik yo, ojo Habib cilik-cilik. Sekarang kan kalau saya lihat di medsos, arah perjuangan sudah mengarah pada Habib Lutfi. Dan itu harus didukung dulu. Jadi Habib semakin gede bidik semua itu. Ojo takut kualat, ojo takut dosa. Itu. Termasuk masalah makan. Terus dia harus dibidik. Selain Habib Lutfi, ini adalah Habib Taufik Assegaf sebagai ketuanya. Dia harus bisa jawab. Ini mungkin ini piye caranya mikir. Beb, kamu gak usah jawab, Beb. Cukup diam saja. Biar kami yang menjawab. Ini mungkin seperti itu. Lah Habib kok nopo. Lah wong sing dimasalahke Habib kok malah Habib reto jawab. Harusnya yang menjawab pertama kali ini adalah Ketua Rohito Alawi. Harusnya kan gitu. Terus sama betul. Semoga aku ngomong bener. Jadi arah perjuangan harus diarahkan ke sana. Gempur terus ke Habib Lutfi, Habib Taufik, Habib Rizik, Habib Bahar. Karena kuncinya adalah di situ. Jadi kita merasa malu-malu. Terus ada cara yang efektif kalau tegel. Cara membuktikan makam itu isi atau kosong. Wis aku rasa itu, rasa itu keseruan gue. Bongkar nih, tapi Tuhan Hasan bin Yahya Depok Semarang bongkar dulu. Kalau memang di situ ada tulangnya, alhamdulillah. Lakukan tes DNA, jadi kan orang usah gowo apa jenenge manuskrip. Bukan sing kuburan Islam itu. Bukan sarjana kubur. Ronsen. Kalau cuma video semua, aneh teman sih mikir. Gali, kalau temukan tulangnya, DNA aja lah. Kan seperti itu. Orang malah demi kebenaran ilmu mau justru nggak ngerti caranya lah dilakoni itu simpel. Nah terus untuk meyakinkan para muslimin, ini ada hal yang aneh. Kita itu betul-betul sejarah mau dicuri, mau dibelokkan. Contoh ada Hall Solo, Hall Malang, Hall Surabaya, khususnya Hall Jakarta. Pokoknya kok Habib
Kita itu sudah punya tradisi HUT, hari ulang tahun atau hari jadi Kota Semarang, hari jadi Kota Solo. Di situ kita menceritakan seluruh tokoh-tokoh yang berperan dalam mendirikan kota tersebut. Tahu belum? Lalu ini dibilangnya jadi Kaul Solo. Nah, saya sudah Semarang waktu itu Kaul Semarang dengan melupakan Ki Pandanaran, ngalih namanya Habib Toha Hasan Biryang Yaung. Saya tuh sering jadi tour-leader dalam ziarah. Saya selalu menceritakan semua tokoh-tokoh di situ. Tapi ketika saya di ziarah itu hampir itu tek barang guru. Makin nanti sejilu boleh selalu cerita-cerita di apa. Ini harus kita lakukan dari sebab itu. Jadi yang harus diserang itu jangan tokoh-tokoh yang kecil-kecil. Terus mensikapi ini bagaimana tahu apa boy? Mensikapi tokoh-tokoh kita, NU, bagian Jimmy Salahyat, saya setuju selalu menempatkan pada pokoknya menghormati dan taat. Maka saya kalau menyentuh Kiai Salahyat, nuwun sewu Pak Kiai itu kan ngono. Jadi kadang kita harus jeli dengan Kiai Salahyat misalnya. Beliau sudah jelas mengatakan bahwa dia jelas tidak ada dalam kitab tahun 400. Kan itu jangan gitu. Kalau begitu toh ya, jadi disimpulkan secara sepihak hanya dengan kusnudon. Kalau catatannya tidak ada, ya jangan terus disimpulkan bahwa itu turunan Rasul. Harus ada alternatif lain kan gitu. Alternatif lain apa? DNA. Ya DNA itu bukan kan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya bicara. Itu nak sonat kiamat saya ini bercerita ngomong. Kamu kudune, warisan kudune ngono. Biarkan barang mereka bicara nanti akan tetanggan dengan ani jani, boleh nanti mesti ketemu itu, kan gitu. Terus mensikapi Gus Yahya di Gelawangke Balen titik kampung sikapi Gus Yahya. Orang itu, wong goblok, nggak usah mengungkap dalil. Ini Gus Yahya sih, yang Salahyat juga menantang ulama tokoh-tokoh muda itu yang cerdas, ayo lakukan penelitian yang sama. Awalnya seperti itu, tapi saya itu malah yang mana? Nah, mensikapi Gus Yahya, orang-orang yang goblok, jangan tanya dalil. Artinya apa? Ya sudah tinggal goblok. Dan dia orang yang pinter, nawes pinter, mengemukakan dalil, mengemukakan argumen. Kan ngono kok, cocok kamu bener ini. Kalau provokasi pinter aja. Lalu ini juga yang dipikir yang kecil-kecil. Ini arah, kalau saya itu memperhatikan di besok, arah perjuangan sudah mulai berani menyinggung Habib Lutfi. Makanya di titel saya yang menyinggung Habib Lutfi, hampir sekarang mungkin sudah dilihat hampir 500.000 orang dalam waktu 4 minggu. Karena masih arahkan ke sana, cuma saya masih hati-hati tidak saya sebut Habib Lutfi, Habib Pekalongan. Pekalongan disebut sekarang jadi seperti itu. Tapi ini tujuannya bukan benci. Jadi saya sering mengatakan kalau orang memperjuangkan sesuatu ini arahnya masih benci, habis semua ibadah kamu, nggak ada gunanya sama sekali. Tujuannya bukan benci. Jadi ilmu, kalau betul katakan betul, kalau salah katakan salah. Nasab, kalau sambung katakan sambung, kalau putus katakan sambung. Kalau putus katakan putus. Sambung katakan sambung, kalau putus katakan putus. Putus kan ngono kok. Terus ada lagi. Kita tuh harus membedakan. Ini senangnya Muhyiddin dulu, mengolok-olok kita itu sebagai orang pembenci, orang yang tidak hormat. Tidak, ilmu sama ilmu, nasab sama hormat itu kamarnya beda. Beda apa contoh jadi? Beda. Nasab ya nasab, hormat ya hormat, ilmu ya ilmu. Lalu dibaca-baca agar mengkritik Habib dikira benci. Itu sama aja, saya tanya orang Semarang, orang Semarang jenengan dan rumah Semarang, itu kan boleh-boleh aja loh. Oh mboten, meskipun tinggal di Semarang, ternyata KTP di Jakarta, kan loh. Sama saja ketika ada orang masuk UI, pakai jas UI, kan ditanya, kenapa dosa atau tarik? Mas, sampai ada mahasiswa ini. Ternyata bukan itu, padahal jasnya UI. Gila. Kan ini bodoh, analogi sama ketika ada orang mengaku-ngaku Habib ditanya, jenengan ini Habib betul tahu.
Kan gitu. Kalau KB benar cara pembuktiannya gampang. Kita sebagai warga negara Indonesia buktinya apa? KTP. Nah KTP itu. Lah KTP buktinya apa? Kalau punya sertifikat internasional, bukan sertifikat yang diterbitkan di Tangerang harga 3 juta. Kalau gentle seperti saya cewek, saya sertifikat bahasa Inggris itu pikir sertifikatmu mana? Kamu, tapi kita itu sudah ditakut-takutin apa sertifikatnya dosa. Gule orang kita mengira bakal ketemu takut sertifikat dosa gule apa? Tak gule itu campuran orang itu orang. Orang nggak mau bertegas kira-kira dosa. Bertanya tentang masa hukum itu soalnya wajib. Orang wajib loh. Lagi waktu dari itu soal iya. Jadi seperti itu. Terus ada lagi framing yang mengatakan bahwa kita itu termasuk saya itu ngomong. Kita itu adalah sales Yahudi. Dengan alasan apa? DNA itu produksinya orang Yahudi ya. Kan motor produksi gawe sopo. Motormu gawe sopo, HP-mu gawe sopo, mobilmu gawe sopo. Dikira orang melibatkan orang Yahudi tau ya. Dan begitu tes DNA framingnya ini jadi sales Yahudi. Kita sudah dari dulu memanfaatkan produknya orang Yahudi. Yang kita manfaatkan itu produknya, bukan akidahnya. Kamu loh. Jadi saya ulangi sekali lagi, arah perjuangan harus mulai jelas. Kecuali yang ahli kitab, ahli ilmu. Jadi arah perjuangan harus diarahkan pada bos-bosnya. Soalnya mentalnya berjuang. Jadi mau dua orang untuk gelap melakukan tes DNA. Kalau tidak bisa menemukan kitab, ngendikan Kiai Haji Miftah ya, orang bakal ketemu. Tapi Pak Kiai, yo ampun disimpulkan secara sepihak, atau ibu ngerti orang yo dikai alternatif. Terus sudah mari kersane Pak Kiai Miftah ya sudah mil. Karena mutasi yang kita tahu kita belum tegak. Jadi kan sampai matur Pak Kiai, apa yang saya katakan ini mewakili pribadi saya, bukan sebagai roh Islam. Dengan wirang pidato ini betul. Ya ini masalah saya kan di sendiri ngomong. Apa yang saya sampaikan atas nama pribadi, bukan atas nama roh Islam PBNU. Ini matur sebagai santri ini jenengan. Kalau atas nama pribadi jenengan nggak berhak mentertibkan PCNU se-Solo Raya. Atas nama pribadi, NU Solo Raya itu atas nama PCNU, atas nama organisasi. Kiai Miftah berkata atas nama pribadi. Beliau sendiri yang mengatakan, kalau atas nama pribadi, ya ada pribadi yang berhak menertibkan PCNU. Paman mau buka di ART ini orang bakal tenang itu orang bakal terus saran malih kan di PBNU dan nak konferensi itu dibalas malih hasilnya. Kalau masalah DNA harus diputuskan di muktamar Boyolali dulu ya. Kok saya itu orang itu mana jadi turun tapi waktu DNA muktamar itu loh kalau mesti putuskan DNA itu boleh untuk mengisbatkan asam bukan mengisbatkan untuk membatalkan asam ini kok sampun dibahas di muktamar Boyolali dan kalau saya ini dibahas mana kalau muktamar yang gitu akan dulu gitu makanya tempat ini pagi ini bangun muktamar itu banyak jebulnya langsung di print terus dilipat ayo di waos mana kok ini dan aku lo kan ranting orang sama saya di kaduan Matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih? Tapi kata-kata di kelompok provokasi aja jadi. Live ya. Tapi di sini kan tidak ada dusta di antara ya. Kebenaran. Kalian di sekolah salah satu ya. Saya hanya ingin menambahkan satu hal tuh, Kiai.
Jadi komentar dari salah satu peneliti sejarah Hadramut yang bernama Alexander Knish. Beliau ini membuka beberapa referensi-referensi yang disusun oleh Balawi. Dan juga ditambah dengan komentar dari salah seorang sejarawan Al-Irsyad yang namanya Salah Al-Bakri. Kemudian saya tambahkan dari Martin van Guinissen, seorang Belanda nih. Jadi memang ada upaya-upaya untuk meninggikan leluhur-leluhur dari Balawi, kemudian menulis menjadi sebuah sejarah. Bahkan untuk penyusunan sholawat, kemudian penyusunan Simtud Duror, Maulid Nabi, kemudian juga kitab-kitab sejarah dan lain sebagainya, itu memang semuanya bertujuan untuk mengembalikan kemuliaan leluhur-leluhur mereka. Dan mendapatkan atau mengembalikan atau mendapatkan otoritas keagamaan itu agar dipimpin oleh mereka. Dan ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh para sejarawan-sejarawan yang saya sebutkan tadi. Nah, bahkan untuk Thariqah sendiri, Thariqah Alawiyah, bahkan beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, ada yang namanya Thariqah Alawiyah. Itu adalah satu thariqah yang memang khusus untuk keluarga internal. Dan memang kalau ditelusuri secara sanad, itu tidak terkonfirmasi, Kiai. Karena memang yang menyusun pertama kali nasabnya Balawi yaitu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Silsilah sanad keilmuannya itu tidak ada yang ke Balawi. Bahkan fikih sendiri, belajar fikih, ngaji fikih, itu bukan kepada, atau sanadnya tidak bersambung kepada Faqih Muqaddam, sanad keilmuan. Nah, sehingga baik itu dalam sanad thariqahnya, kemudian sanad keilmuannya, di masa itu tidak ada yang bersambung kepada leluhur-leluhur yang mereka klaim sebagai para imam dan para mujtahid mutlak. Nah, artinya memang karena itu adalah sebuah sejarah yang sengaja disusun untuk menunjukkan bagaimana ketinggian dari leluhur-leluhur Balawi. Maaf, saya potong ya. Jadi waktu As-Sakron tadi dulu jelas mulai glorifikasinya itu setelah berapa durasi setelah As-Sakron? Mulai dari As-Sakron itu terus dilanjutkan generasi-generasi setelahnya. Artinya memang Ali As-Sakron itulah kalau bahasa sekarang yang memframing bagaimana keluhuran nasab itu, yang kemudian dilanjutkan oleh keluarga besarnya gitu. Sanad keilmuannya tidak ada yang ke leluhur. Nggak ada yang ke leluhurnya. Nah, hanya saja ada klaim bahwa sanad khirqah atau dalam tarekat itu sanad khirqah, ilbasul khirqah itu disambungkan dari anak ke bapak, ke bapaknya, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Nah, cuman itu pun juga ada kendalanya. Artinya untuk generasi setelah Faqih Muqaddam itu mereka tidak mengenal istilah-istilah yang ada dalam tarekat. Karena memang yang mempelajari ilmu tasawuf, ilmu tarekat, dan segala macam yang kaitannya dengan ilmu tasawuf itu pertama kali oleh Muhammad bin Ali atau Al-Faqih Muqaddam. Nah, sehingga ini dari mana disambungkannya? Itu barangkali itu saja, dan untuk penambahannya silahkan monggo. Yang lain? Mungkin penanya yang lain.